Mas. Zenitsu hanya dengan memaster satu teknik pedang bisa hampir membunuh Upper Moon. What is that power? Impossible. He doesn't have that kind of strength. Thunder breathing. Seventh form. Flaming Thunder God! Naruto hanya dengan memaster skill Rasengan bisa bikin anakan skill baru. Berdasarkan anim-anim yang tercapture dari beginner menjadi master itu hanya kerja keras ya mas, latihan dari pagi sampai malam. Emang untuk menuju master langkahnya cuman itu mas, sakjane piye itu caranya? Ini pertanyaan orang ya, tapi kalau kita lihatnya sepotong-sepotong jadinya nggak lengkap. Kalau kamu tadi ngomong apa harus kerja keras, you get what you pay gitu ya, kamu bayar ya, kamu dapat apa yang kamu bayar, gampangannya gitulah. Ada keberuntungan di tengah jalan, tapi jangan nggak bisa diandalkan kan gitu. Ini sebenarnya sudah banyak dirumuskan kok. Coba kita cari garis merahnya ya. Kalau bahas Rasengan nanti kita implementasikan, kita tes dengan kasus Zenitsu, Rasengan, kasus apa yang lain lah yang kita pahami bersama. Tapi kalau di dunia nyata mungkin apa, master gitar, master olahraga, skill, master otaknya, master segala macam lah, macam master. Ntar pas orang nanya teorinya dari mana, banyak nih teorinya, nyambung ya. Apa saya coba pakai itu. Oke, gini aja, kita belajar polanya dulu paling enak, pola paling sederhana dulu. Kita belajar, oh mungkin polanya kayak gitu ya. Oke. Kamu kalau ngomong merasa master nggak? Bisa ngomong tanpa mikir lah. Kalau ngomong nggak mikir mas. Oh iya, tapi tinggal ngomong, keluarin milih katanya, nggak perlu sama mikir grammarnya gimana, nggak. Ya keluar gitu aja ya. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, oke. Kalau dalam keadaan marah, serempetan gitu, atau juga keluar lancar. Kalau kebun binatang semua yang keluar. Iya. Oh, ya. Oke. Coba. Ketika anak kecil belajar ngomong, apa yang dia lakukan? Nomor satu, dia mereplikasi. Terus ada nggak? Gini, oke. Setelah mereplikasi, terus dia coba kreatif nggak? Ada salah. Seperti misalnya ada teman saya yang ngomong sakjannya, ya gitu. Itu kosakata dari mana? Tapi kita tak paham maksudnya. Apakah itu dianggap sebagai kreativitas atau kesalahan, tinggal sudut pandangnya di mana. Karena itu juga bisa disebut sebagai kreativitas. Terus setelah dia mereplikasi, ngikutin, terus habis itu kreatif, habis itu nggak mikir. Polanya kan gitu. Udah ngeluarin gitu aja. Ini sebenarnya pola yang bisa kita lihat di mana-mana. Tapi polanya gini kalau sepemahaman saya, melihat belajar dari anak kecil itu. Dari penelitian yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, itu kehebatan manusia dibandingkan makhluk lain adalah dia belajarnya cepat, tapi belajarnya dengan replicate, amati tiru. Kalau populernya kan modifikasi, amati tiru. Kalau kita lihat prosesnya itu, belajar gitar itu semuanya meniru, ngikutin guru, semuanya meniru. Ini sepertinya proses yang penting ini, meniru itu. Tapi pasti ada counterbalance di mana originalnya. Kok meniru aja? Nah, di sini ini proses yang menarik nih. Karena menurut saya, kalau anak kecil itu tidak meniru 100% orang tuanya, dia tidak akan punya full range kosakata. Dia nggak akan punya perbendaharaan kata yang luas kalau dia maunya ngarang sendiri dari awal. Jadi proses pertama yang dilakukan adalah up to speed. Gini, ngupgrade dirimu secara cepat sehingga kamu bisa mengabsorb, menyerap semua yang sudah dipelajari sebelumnya.
Gimana cara yang paling mudah? Seperti anak kecil, mereplikasi guru. Cari master, replikasi. Udah, buta replikasi, taklid. Kalau bahasa Islamnya taklid, patuh, udah patuh 100% sama gurunya, ngikutin aja gurunya. Karena yang yang kita perlukan di momen itu adalah kita menyerap apa yang sudah ada masa lalu. Itu dilakukan sekolah sebenarnya. Sekolahan itu kan ngajari yang sudah ada, belum disuruh bikin latihan, bikin itu nanti skripsi atau bikin disertasi itu bikin. Tapi kalau SD kecil itu menyerap, dan itu nomor 1 menyerap. Dan ketika menyerap nggak usah bantah, itu yang susah. Pada proses ini emang yang dibunuh ego. Karena memang pada proses ini anak kecil tidak mempertanyakan ego, dia tidak gengsi belajar dari orang tuanya. Nah, dia memang tahu bahwa dia perlu belajar bahasa itu, dia perlu belajar komunikasi. Mungkin nggak sadar ya, tapi dia mereplikasi itu untuk agar lebih efisien bisa berinteraksi dengan orang tuanya. Jadi pada proses awal untuk sampai master itu nomor 1 itu up to speed. Yang kemarin sudah dibuat sama orang agar tidak melalui proses yang sama pada skill atau pemahaman itu. Karena ini yang sebelumnya ini dibangun oleh puluhan tahun, bisa ratusan tahun nih. Sehingga kita napak tilas saja nih, belajar. Udah nggak usah pakai harga diri, nggak usah pengen idealis dulu, nggak usah pengen kreatif dulu, ngereplikasi dulu, ngambil dari yang di belakang dulu. Apa sih yang di situ? Apa yang kita bayar di situ? Mungkin energi, tentu saja energi dan waktu. Tapi yang dibayar kalau yang belajarnya udah gede dan sudah tahu dirinya siapa ya, itu mungkin yang dibayar adalah ego. Karena pada replikasi full dia itu nggak ada. Yang ada hanyalah dia sebagai pelaku dari napak tilas dari apa yang sudah ada. Yang mati ego. Yang dia dapatkan apa? Skill dan pengetahuan. Oke. Itu pertama, nomor 1 kayak gitu itu prosesnya. Skill, yang bunuh ego, apa yang dia dapatkan? Skill dan pengetahuan. Apakah sudah jadi master? Belum. Karena dia baru tahu banyak hal, belum tahu kenapanya. Walaupun sudah bisa melakukannya, mungkin dia belum lengkap tahu kenapanya. Makanya itu biasanya proses berikutnya adalah mencari guru lain. Iya, guru yang sama bidangnya ya. Kamu belajar masak terus yang satu bela diri ya, pasti beda. Maksudnya setelah pengen master chef ya, belajar dari chef 1 terus kemudian belajar dari chef 2, terus belajar dari chef 3. Kalau di Jogja namanya Malioboro, jadi wali yang mengembara. Malioboro mengembara, belajar dari guru yang berbeda-beda. Gunanya apa sih? Replikasi pertama, kamu membunuh ego, mendapatkan skill. Replikasi kedua, karena kamu dari guru yang berbeda, kamu akan mendapatkan skill yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan guru yang pertama. Guru saya yang pertama nggak ngomong gitu ya. Ke guru yang kedua kok ngomongnya gini sih. Ke guru ketiga kok ngomongnya beda lagi sih. Mana yang benar sih? Ada 2 kemungkinan arah. Kalau orangnya kusnudon, belajar dari guru yang benar bahwa guru ini sebenarnya memang benar-benar guru semua kok, dia responnya tidak akan langsung menyalahkan. Tapi kalau ya memang nyun sewu ya, memang cepat otaknya, langsung kemudian kalau guru kedua, guru ketiga sumber yang beda ngomong itu salah, itu salah, itu salah. Yang benar adalah yang ini. Ini dia terjebak dengan yang namanya anchor bias. Karena yang pertama dilihat, itu kemudian yang dianggap benar, semua dibandingkan dengan pertama yang dia pelajari. Nah, untuk menjadi master mohon maaf, nggak bisa kayak gitu. Karena si anak nggak cuma belajar ngomong dari ibunya, dia juga belajar ngomong dari bapaknya, dia belajar ngomong dari tetangganya, dia belajar ngomong dari kakaknya. Kalau dia cuma belajar ngomong dari ibunya, dia nggak tahu kata-kata jorok dong. Gimana kamu bisa ngeluarin semua kalimat binatangmu itu, El? Nggak mungkin orang tua mau ngajari. Tadi masuknya adalah ketika dia sudah membunuh egonya, dia dapat skill. Kemudian dia dapat alternatif skill. Naluri manusia tentu. Loh, kok beda ya caranya? Dia kemudian mendapatkan sesuatu yang lain. Dia mulai tidak melihat skill ini. Dia mulai melihat di balik skill ini ada yang namanya prinsipal. Ada prinsip di belakangnya loh, ada pola loh di belakangnya. Nah, jadi kemudian dia mulai nih tidak ngomong yang benar skill A, skill B, skill C, pengetahuan A, pengetahuan B atau pengetahuan C. Tapi prinsipal di belakangnya apa sih yang dicari bersama? Karena biasanya kalau master
masak, guru masak 3, itu prinsip di belakangnya sama, pengen bikin masakan paling enak. Tapi mereka masing-masing menemukan caranya sendiri, ada uniqueness-nya sendiri. Nah, si murid ini belum punya fondasi cukup kuat untuk bisa menemukan uniqueness-nya. Karena uniqueness bisa diambil dari dua kemungkinan, tinggal ngawur, kamu akan unik tapi belum tentu berguna. Nomor 2 ya memang dari fondasi yang kuat, yang proses master ini tadi. Nah, kalau kamu mau inovatif gampang, bikin celana yang bolongannya 3 gitu, inovatif itu, belum ada yang buat sebelumnya. Masalahnya siapa yang mau pakai kan gitu. Mungkin yang humongous saja yang bisa pakai lubang 3 itu, tapi kan yang lain ya nggak kepake. Intinya kan diperlukan langkah kedua itu. Belajar dari banyak guru itu bukan untuk menabrakkan mana yang benar mana yang salah, tapi kita si pembelajar ini menemukan beberapa perspektif yang berbeda untuk prinsipal yang sama. Apa yang dia bayar, apa yang dia dapatkan. Yang dia bayar adalah, yang dia hapus adalah fanatisme buta, fanatisme terhadap benar salah pada skillnya. Karena kalau dia udah belajar 500 skill, dan nanti kalau lagi perang bingung nih, pakai guru yang mana nih? Karena pada prinsipnya perang adu pedang itu bukan jurus mana yang benar, adalah siapa yang hidup dan siapa yang mati. Endingnya nggak peduli mau jurus yang mana. Nah, pada proses ini dia akan kehilangan fanatisme atau pengetahuannya. Dia akan kehilangan fanatisme terhadap sumber ilmu. Apa yang dia gain, apa yang dia dapatkan adalah prinsipal. Ketika dia sudah mendapatkan prinsipal, apakah dia sudah jadi master? Apakah dia sudah jadi master? Belum. Ketika dia sudah mendapatkan prinsipal di belakangnya, prinsipnya ini mau ngapain dia sebenarnya? Jadi dibalik dari skill itu, dibalik dari ilmu itu. Belum, ilmu itu lagi masalah langkah pertama. Pengetahuan itu tidak menunjukkan master sama sekali sebelum dia mencapai prinsipal di belakangnya. Nah, ketika sampai dia sudah prinsipal, dia mendapat modal pertama untuk menjadi unik, untuk menjadi idealis dalam tanda petik. Idealis itu bukan, inilah yang membedakan antara idealis sak karepku dhewe sama idealis yang memang berguna, idealis yang memang punya fondasi. Kenapa? Karena idealis yang di sini yang membunuh, dalam tanda petik yang membunuh fanatismenya ini tadi, itu idealis yang datang dari masa lalu diserap sama dia. Terus kemudian dia tahu prinsip di belakangnya, kenapa semua masa lalu itu dibangunnya seperti itu. Dia jadi tahu kenapa si guru A ngambilnya gini, kenapa si guru B ngambilnya gini, kenapa si guru B caranya begini silatnya. Ada yang satu pakai sun breathing, yang satu pakai lightning breathing, Zenitsu, atau lagi macam-macam lah. Tapi intinya sama, prinsipnya adalah bagaimana efektif perang membunuh si demon. Mengikuti judul manganya Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Jadi terus ketika sudah dapat prinsipnya, dia tahu semua keputusan gurunya kenapa sebabnya, karena dia ekspresi dari prinsip. Setelah itu ketika dia mengekspresikan prinsip itu tadi, mau tidak mau dirinya yang sebenarnya yang beda dengan gurunya yang lain akan ikut muncul pada prinsip yang sama. Makanya originalitas itu bukan dijaga, bukan dibuat. Originalitas itu inevitable. Originalitas itu tidak bisa dikarang, dia muncul dengan sendirinya kalau memang fondasimu jelas. Karena kalau kamu berhenti pada satu guru yang maksimalnya jadi replikator, gak cuma jadi peniru, kamu bisa menjadi Alibata yang kedua, tapi ya Alibata yang kedua tetepan, ya jadi Alibata yang itu kamu harus pakai nama yang berbeda. Oke. Dia sudah tahu prinsipnya, dia kemudian berpikir, oh ada kata ini, ada kata jurus bridge nomor 1, langkah nomor 2, langkah nomor 3, ada skill-skill ini dia tahu sebabnya dengan prinsipalnya, kemudian dia melakukan karena tahu prinsipnya, tahu kenapa, kemudian dia tahu batasnya, tahu alasan sejarahnya, terus kemudian dia mengekspresikan pada dirinya, dengan dirinya sendiri akan keluar ekspresi yang unik dari dirinya dan sinambung dengan sejarah dan bisa koheren juga dengan guru-guru yang lain. Tapi masih ada satu problem di situ. Dia masih mengabdi pada prinsipal. Belum master juga. Dia masih berpikir di situ. Saya mengekspresikan ini karena prinsipal ini, jadi masih nge-backtrack gitu. Yang proses terakhir adalah bagaimana prinsipal itu sudah jadi satu dengan hidupnya.
Jadi ketika dia kemudian melakukan, itu tidak lagi dia berpikir prinsip, tidak lagi berpikir jurus, tidak lagi berpikir mana yang benar, tapi dia menjadi momen hari saat itu. Dia ketika mau menjadi apa, fondasinya itu yang membuat dia tahu harus ngapain pada saat dan momen tersebut. Ini yang mungkin yang disebut, yang membuat ilmu rasa itu jadi populer ya. Karena ini pakai rasa aja kan punya apa reaksi yang tepat. Betul, kalau prosesnya memang seperti ini. Tanpa ada fondasi, rasanya tidak akan punya batas, tidak akan punya akar, tidak akan punya sejarah. Makanya perlu mereplikasi, dan itu jenis pendidikan proses yang mungkin tidak populer di dunia modern. Karena yang populer kan pendidikan. Pendidikan dari mana sih? Pada proses menyerap ini tadi. Kan yang diformalkan kan cuma satu garis, agar efektif nih nyerapnya. Udah minimal kamu bisa punya skill, karena targetnya memang itu sekolahan. Punya skill buat untuk menjadi master. Untuk menjadi master kamu harus nyari guru lain, dapat prinsipalnya, yang akhirnya kamu buang juga prinsipalnya. Kenapa? Karena prinsipalnya sudah bukan di kepala, tapi sudah jadi laku. Seorang master pedang itu nggak perlu berpikir ketika dia dibacok mau pakai langkah yang mana, kata yang mana, dan jurus siapa. Udah, dia langsung bergerak, badannya gerak sendiri. Otomatis, sama sekali bukan pakai akal. Kenapa badannya bisa bergerak sendiri? Karena puluhan tahun dipaksa sama gurunya untuk badannya bisa bergerak terhadap sebuah reaksi tertentu, sebuah aksi tertentu, sehingga dia bisa bereaksi secara tepat di situ. Dan disitulah posisi master itu terjadi. Menurut saya ya seperti itu. Jadi langkahnya memang panjang, dan seorang master itu ketika dia bereaksi ya bereaksi aja, karena ilmunya sudah satu dengan dirinya. Dan bukan pengetahuan loh ini tadi, pengetahuan penting dalam langkah itu, tapi di belakang pengetahuan masih ada prinsip. Prinsip itu harus dilatih dengan pengalaman diri dan pengalaman di luar, untuk kemudian bisa menyatu malakah dalam dirinya. Dan itulah kemudian dia jadi master. Kalau master, kita bisa ngelihat banget kok masterful tuh gimana, kok elegan, dia nggak ada pura-puranya, jadi dirinya sendiri, yang ngomong aja, silat ya silat aja, nggak pakai jurus macam-macam, ditanyain sumbernya mana, jurusmu kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena dia bukan lagi memiliki skill dari gimana cara main pedang, tapi dia sendiri adalah pedang itu sendiri. Gampangnya kata putisnya gitulah. Kalau kita ngetrack pakai Naruto itu tadi, jangan lupa Naruto itu panjang perjalanannya, patuh sama Jiraiya. Bagaimana awalnya dengan balon, gimana balonnya bisa untuk ngeregulasi cakranya biar bisa muter. Terus untuk seimbang gimana balon diisi air, diinfus, dimasukin cakranya, balonnya pecah-pecah. Patuh dia nggak, agak ada bingungnya, ini ngapain suruh mainan balon sih, tapi dilakukan sama si Naruto karena memang itu proses menyerapnya itu tadi, menyerap. Daripada kamu cari cara menemukan Rasengan sendiri, wong itu sudah ditemukan kok. Yang nemukan bapaknya yang jenius kok, IQ-nya kan rendah sih itu si Naruto nggak rendah sih, tapi kan tidak dia lebih ke pelaku. Tapi karena dia bisa pecah jadi banyak, Kage Bunshin no Jutsu ya, pengalamannya banyak ya, cepat ya. Gitu. Tapi kalau mau ngomong jenius ya jenius bapaknya kan, Minato Namikaze-nya, dia yang ngelihat tail beast-nya ngeluarin bom, dan dia menganalisis itu dan membuat sendiri Rasengan itu. Nah Naruto pada prosesnya dia patuh sama Jiraiya sampai mentok. Ada prosesnya si Naruto sampai mentok, dia hanya bisa bikin Rasengan itu dengan Kage Bunshin kan, dipecah dirinya, karena harus melihat ke kanan dan ke kiri sekaligus. Kalau kalimatnya si Naruto nambah satu orang, yang satu ngontrol muternya, yang satu ngontrol cakra expansionnya itu. Nah jadilah si Rasengan itu tadi dengan caranya Naruto yang di-guide oleh gurunya yang tahu kelemahan Naruto. Ketika dia sudah menguasai Rasengan, baru kemudian dia latihan sama Kakashi untuk menemukan Rasengan Shuriken. Dia butuh 3 orang, Kage Bunshin-nya butuh 2 berikutnya, karena ada satu kontrol lagi setelah dia paham elemen dirinya adalah elemennya angin. Kemudian itu
yang daya destruksinya tinggi, dan dia harus bisa ngontrol satu aspek lagi, terus kemudian bikin satu lagi, terus dia bikin sebuah karya lagi yang dia sendiri mungkin yang bisa. Aku coba kita lihat juga Zenitsu cuma punya satu jurus. Kalau Anda lihat ketika ada episode flashback gitu kalau nggak salah, ada yang ngomong muridnya yang lain kan mau breathing yang kedua, ketiga, keempat harus bisa yang pertama. Karena kekuatannya yang di pertama, fondasinya pertama. Sementara kakaknya Zenitsu yang kemudian jadi upper moon tanpa sengaja itu, kata upper moon karena situasi, karena kekosongan kursi, dia bisa menguasai kecuali nomor 1. Sehingga jurusnya banyak tanpa power. Zenitsu cuman bisanya nomor 1. Entah itu karena limitasi dia atau gimana, tapi dia hanya mampu mereplikasi itu, melakukan sebisanya, melakukan itu terus-menerus, menyerap maksimal, terus pada akhirnya pada sebuah kesempatan tertentu, karena dia taunya itu, satu itu, lama-lama kan juga menyerap, lama-lama ya juga jadi satu sama dirinya. Di itu lama-lama jadi malakah. Terus akhirnya dia menemukan langkah ketujuh itu tadi, itu mengalahkan kakaknya itu tanpa sengaja. Ya mungkin kalau di anime itu yang bisa direfleksikan ya. Tapi replicating itu juga dia akan menjadi nggak masalah juga untuk menjaga ilmu terus menerus. Nggak semua harus inovasi kok. Tapi kalau untuk menjadi master inovasi yang jadi levelnya gini, semomongan saya, sorry kelamaan. Jadi levelnya gini, kalau kamu mereplikasi full, kamu akan jadi kopi dari orang itu. Kalau kamu tujuannya adalah meneruskan ilmu itu seasli-aslinya, that's good, nggak masalah. Terus kalau kamu pengen menjadi master, mau tidak mau harus belajar ke guru yang lain. Bukan untuk membandingkan kebenaran kesalahan, tapi untuk menemukan prinsip di belakangnya. Kenapa dua guru pedang yang sama atau dua guru masak yang sama, dua guru sama-sama guru masak, tapi kok tekniknya berbeda. Sama-sama masak nasi goreng kok tekniknya berbeda. Kenapa? Bukan mana yang benar mana yang salah, urusan selera kok. Jadi dia nggak lagi jadi orang yang berpikir gimana cara masak, tapi orang yang memberi makanan enak. That's it. Jadi mungkin ini yang disebut sebagai isi tapi kosong, kosong tapi isi. Ada yang menyebutnya sebagai suwung dan seterusnya. Tapi untuk mekanik itu kita bahas lain kali. Mending itu bahasnya di ground zero aja. Kalau bahas di sini nanti Noel keburu tidur, soalnya udah malam ini. Oke, gitu El. Kalau mau jadi master, monggo saya persilahkan belajar skill tidur dari saya. Kamu akan jadi master tidur. Paling enak tidur adalah ngono lah. Mau medasku. Ngantuk soalnya iki ngomong ngantuk iki ngene iki. Saya baru sambatan. Ya gitulah. Ini kan berlagak menjadi master. Master. Wah, ngomong apa? Cak gelut deh. Rasa dikat. Nyanyi Mas. Nyanyi dasmu. Aku kira ngatis matane. Wis kon syuting. Ada. Cut. Alhamdulillah. Mau mati. Langsung ngeblank juga. Iya. Kesel lah tapi. Kekat gitu bingung kayak biasanya. Matur nuwun Mas Abra.